dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Suyono, saya sendiri dan Nadia, kemudian Bu Ida Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gali mimpi terhadap program kami. Untuk yang akan mempresentasikan oleh Bu Ida Fitria, kemudian keempat dari tanya jawab Pak Suyono dan kami Bu Ida. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kami akan memaparkan tentang program kami gali mimpi, yaitu poin G, gali mimpi. Pertanyaan dari program GP tadi yaitu apa? Program kami gerakan mengaji pagi. Itu pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika program GP sudah dilaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan di sekolah? Yang pertama, tindakannya yaitu sudah tersedia musola dan juga pengeras suara. Kemudian rencana yang akan dilakukan yaitu diskusi dengan murid untuk pembentukan jadwal piket mengaji pagi tentunya, sehingga memunculkan jiwa kepemimpinan murid serta jiwa tanggung jawab murid. Dan aset yang sudah disediakan yang akan dimanfaatkan yaitu murid, kepala sekolah, guru beserta rekan sejawat, wali murid beserta musola. Demikian dari pemaparan dari kelompok kami. Atau mungkin ada Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi disebutkan bahwa ada diskusi dengan siswa. Nah, ini yang diajak diskusi kelas berapa? Ini menjawab dari pertanyaan Ibu Nyate yang jelas terkait diskusi ini, yang karena ini sasarannya adalah kelas 456 ya, jadi yang otomatis itu adalah kelas 456 yang diajak diskusi. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Yang kami paparkan dan kurang lebihnya kami kelompok C1 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentase yaitu program Gesasi, yaitu gerakan satu literasi. Ini ada kelompok 2 yaitu nama Puji Ningsri dan Ibu Diati dan Ibu Rahma Bani. Terima kasih untuk dari mimpinya ini, untuk ada paparan yang ada di sini, mungkin Ibu yang akan menyampaikan tentang program Gesasi atau gerakan pada poin dan mimpi. Pertanyaannya yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya literasi itu tercapai. Kemudian rencana pelibatan murid choice dan ownership-nya yaitu melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 1 sampai kelas 6 untuk saling melengkapi daftar harapan dari terlaksananya program Gesasi. Kemudian tindakannya berkolaborasi dengan semua wali kelas dan murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah program Gesasi dilakukan dan pemajannya di papan tempel kelas. Kemudian waktu dan penanggung jawabnya, waktunya 1 hari pada hari Kamis, dan penanggung jawabnya yaitu CGP dan guru wali kelas 1 sampai 6. Kemudian aset atau kekuatannya yaitu kepala sekolah, wali kelas, murid, dan papan tempel kelas atau maju. Terima kasih, sekian dari saya. Apa itu sudah berjalan di sekolahannya masing-masing? Di sekolahannya? Selama ini sudah kemarin. Pak sejawat Jalan apakah ada peningkatan dalam literasinya anak-anak? Alhamdulillah selama ini anak yang sebelumnya belum lancar membaca itu sudah kelihatan. Kemudian dari membaca kan nanti disimbolkan menjadi bentuk tertulis seperti itu. Jadi itu pun juga anak-anak juga sangat antusias. Kemudian tulisan itu nanti akan dibaca di radio seperti itu. Yang dari pertanyaan Ibu, betul sekali. Jadi nanti anak-anak diberikan semacam kertas kecil untuk refleksi dari kegiatan tadi, sehingga nanti ada evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kegiatan.
nanti yang ditempel di mandi untuk kertas refleksinya anak-anak itu ya betul itu. Ya, tidak ada. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan galing mimpi yang memiliki program yaitu sepatu. Kelompok kami terdiri dari Ibu Nurul. Nah, sekarang akan dipaparkan oleh Ibu Fatmawati. Ya, terima kasih Bu Eva. Terima kasih teman-temanku semuanya, guru-guru Ibu Jenegoro yang luar biasa yang Ibu hebat. Selamat siang. Luar biasa. Suaranya kok lemes gitu guys, siang-siang guys. Ya, dari kelompok kami yaitu mengenai galing mimpi, di mana program kami adalah sepatuku. Tahapan pertanyaannya, apakah kebiasaan positif yang muncul ketika program literasi berhasil? Terus yang kedua, bagaimana perasaan guru memiliki murid yang memiliki minat yang suka membaca? Terus tindakan yang diperlukan, mengajak guru dan murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai program sepatuku. Selanjutnya, memajang harapan di ruang kelas. Tidak lanjut selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, di mana kita akan melakukan sesi berbagi harapan kepada murid agar dapat mewujudkan harapannya, sehingga dapat terwujud kemandirian dan keaktifan siswa dalam berliterasi, yaitu program kami yaitu sepatuku. Aset atau sumber daya yaitu modal manusia, yaitu antara guru dan murid, modal fisik, ruang guru, ruang kelas. Waktu yang kami perlukan yaitu 1 hari. Penanggung jawab yang kita yaitu calon guru penggerak. Demikian pemaparan saya mengenai program sepatuku. Mungkin dari rekan Pak Supri dan Bu Lulu dan Pak Kus. Monggo. Oke, terima kasih Bu waktunya untuk pertanyaan program yang sangat luar biasa. Di situ tertera kelas 4 teman-teman. Kelas 4, 5 dan 6. Ya. Program sepatuku sepatuku sepekan satu itu untuk kelas 4, 5, 6. Di sini terbesit pertanyaan seperti ini Bu. Mungkin di lembaga kami di kelas 4, 5, 6 pasti di lembaga kami ada yang belum bisa baca. Terus gimana kiranya solusi atau langkahnya untuk menjalankan program sepatuku itu? Dia disuruh dia membaca tapi dalam hati terus presentasi ya dia dalam hati terus. Itu yang jelas permasalahan. Programnya bagus tapi saya terbesit itu pertanyaannya kelas 4, 5, 6 di lembaga kami jelas ada. Jelas saya mengakui ada yang belum bisa baca. Terus untuk langkahnya memotivasi anak itu supaya bisa membaca 1 minggu 1 buku yang saya pikir kok 1 buku mau salinnya ya untuk mau kesulitan. Mungkin Terima itu. kasih Pak Juliani atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk menindaklanjuti untuk siswa yang mungkin berbeda ya, yang tingkat kemampuan membacanya berbeda dari rata-rata teman seusianya, itu kebetulan juga terjadi Pak, masih ada ya, masih ada 1-2 anak yang memang masih kesulitan membaca. Nah itu tinggal kita lihat ke tingkat kompetensinya dia Pak. Nah kalau kebetulan untuk di kelas 4 yang saya ajar itu ada anak yang memang kesulitan membaca tapi dia bisa membaca. Akhirnya saya bantu untuk memilihkan buku-buku yang banyak bergambarnya. Jadi sedikit sekali bahan bacaannya. Jadi untuk buku itu loh Pak, untuk buku anak PAUD. Jadi bercerita yang seperti itu. Jadi tingkatannya agak tidak sebanyak tulisan buku yang miliknya temannya, seperti itu. Kalau misal tidak bisa membaca sama sekali atau kesulitan seperti itu, nah di
di sini kan dalam program Sepatuku kita itu berfokusnya bukan hanya membaca buku, tapi juga menceritakan kembali. Jadi untuk bagi anak-anak yang mungkin masih kesulitan membaca, maka kami sebagai guru itu harapannya ya anak tersebut itu juga mendengar cerita dari temannya. Jadi menyimak dan tetap dapat sesuatu juga, yakni anak ini bisa mendengar dan menceritakan kembali. Mungkin masih kesulitan membaca, tapi kan harapan kami juga ada peningkatan kemampuan untuk memahami informasi seperti itu Bapak. Jadi tinggal tingkat kompetensi siswa itu sejauh mana. Misalnya agak lama ya kita tidak patokan harus selesai satu buku, ya nggak bisa seperti itu, tapi kita juga tetap melakukan diferensiasi perbedaan sesuai dengan diagnosis awal kita. Bagaimana siswa ini kapasitasnya cuma sekian, ya kita pilihkan buku-buku yang sesuai seperti itu Bapak. Untuk siswa yang tidak bisa membaca tadi atau mungkin dia itu terbatas membacanya, berarti kita pilihkan buku tersendiri begitu. Ya berarti anak tersebut mungkin bisa membawa dari rumah atau jenengan pilihkan saja bukunya seperti itu. Untuk yang sudah terjadi yaitu kebetulan saya sebagai guru kelasnya itu menyediakan beberapa buku, dan memang kemarin itu saya sediakan juga buku yang untuk khusus si anak itu. Saya sudah tahu, oh ini nggak mungkin kalau ini menghabiskan buku ini, jadi saya pilihkan buku-buku yang itu harganya di Shopee itu 3.000, itu yang banyak gambarnya, tulisannya cuma 4 baris gitu aja. Alhamdulillah dia juga suka, malah dulu dia suka itu, malah anak-anak tuh rebutan buku itu. Kok enak itu sedikit gitu, tapi kan yang mereka sudah memahami bahwa ini ya untuk si anak ini seperti itu. Jadi seperti itu. Dan juga saya juga memperbolehkan juga siswa untuk membawa buku dari rumah juga diperbolehkan, jadi bertukar. Yang jelas kami dan bersama Jelas ya. Sangat jelas. Mungkin saya habis sedikit ya Pak D. Ya terkait program ini ya, tadi ada beberapa mungkin kalau tingkatan SD ada beberapa anak yang memang saya juga melihat ketika membaca itu terbata-bata. Ya, anak TK mau masuk ke kelas 1, 2 kadang ada yang bisa membaca, ada yang belum. Mungkin ini karena programnya kelas 4, 5, 6 lah, sampai kelas 4 masa membacanya itu juga terbata-bata lah. Untuk mengatasi seperti itu lah, kita menyediakan buku yang tadi bergambar dan bacaan sedikit. Sampai anak itu memang tidak memahami betul bacaannya, kita akan tadi bertukar dengan temannya bercerita, dia menyimak. Nanti hari Sabtunya mereka akan merangkum sesuai dengan kapasitas yang dimiliki anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus tahu betul bagaimana kita itu memberikan wadah kepada murid sampai ke murid itu paham gitu. Jadi kita tidak harus menjadi guru itu semena-mena harus ini buku harus dibaca dan kamu harus bisa. Tidak. Kita sebagai guru harus mampu membuat sarana-prasarana pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Ada lagi? Yang sama-sama kita hormati Bapak PP3, Pak Mahasiswa, Pak Manap dan Pak Taji, serta Bapak Ibu Cidika Alat 9. Saya melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pembahasan apresiatif dengan pendekatan kerja, di mana di sini sampai pada tahap D atau dari mimpi. Dari program yang saya canangkan tadi itu Garisa, adapun mimpi-mimpi yang sudah saya tulis di sini, kita awali dari unsur pertanyaan. Yang pertama, apa hal baru yang akan kami bayangkan atau yang kami khayalkan ketika budaya numerasi ini bisa tercapai. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja hal baru yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya kemandirian dan keaktifan murid dalam belajar. Dan yang ketiga, apa hal-hal atau sumber daya yang dapat dikembangkan dan tersedia untuk mempertahankan budaya numerasi mandiri ini. Kemudian dari pertanyaan ini kita tuangkan dalam daftar tindakan. Yang pertama yaitu mengajarkan guru dan murid untuk menyusun daftar impian, kemudian evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dari sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan Garisa.
Kemudian memajang hasil daftar harapan dan impian di masing-masing kelas. Kami dari kelompok 1 akan bertanya sedikit tentang program dari kelompok 6 yaitu Ganesha. Iya. Tadi akronimnya apa Pak? Ganesha itu adalah gerakan numerasi sekolah. Iya. Oh, untuk melaksanakan numerasi itu kan akan menjabarkan tentang baca bagian G garis mimpi. Pertanyaannya yang pertama, apakah dampak kegiatan peduli lingkungan terhadap keindahan dan kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Yang kedua, bagaimana hasil dari pelaksanaan program kebersihan sekolah? Tindakan kami dari pertanyaan tersebut adalah membuat gambaran tentang keindahan, kebersihan, dan kenyamanan di lingkungan sekolah, mewujudkan sekolah yang memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran, dan mendengarkan cerita murid tentang keindahan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah, melibatkan siswa dan dalam proses pembuatan media tanam dan membuat ekobrik dapat dari pada saat kegiatan Sabtu bersih, Sabtu aksi, melibatkan siswa dalam pembuatan proses pupuk organik dari daun yang kita pilah. Kita adalah yang pertama siswa, lingkungan sekolah, kegiatan dilakukan di hari Sabtu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu gali mimpi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau masukan. Tapi saya ingin menanggapi saya programnya namanya Seminggu Keren Saksi. Biasanya kan Sabtu ini Sabtu Saksi. Jadi memang luar biasa program seperti itu menciptakan nuansa lingkungan sekolah yang bersih lah. Ketika lingkungan sudah bersih, tentunya iklim belajarnya pun akan berpengaruh. Sangat bagus sekali. Jadi nanti mimpinya di situ adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Silakan dilanjutkan program yang luar biasa ini Pak. Seminggu Keren. Terima kasih. Terima kasih. Baju yang lain Cukup. Oke, terima kasih. Terkait dengan sampah ya, tadi kan program itu kan meminta sampah antara sampah yang bisa dimanfaatkan yang tidak, yang kalau dimanfaatkan seperti buku terus yang sekiranya sedikit plastik dan tidak dimanfaatkan itu kira-kira rencananya itu buat apa? Apakah dikeruk, dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau dimanfaatkan yang lain seperti sampah-sampah plastik yang tidak terpakai? Tadi tetap dimanfaatkan Pak, kita cuci bersih. Di sini ada ekobrik atau saya lanjutkan ekobrik. Ekobrik tadi Pak ya. Itu kan sampah digunting kecil-kecil terus dimasukkan dalam botol-botol plastik itu, terus juga hiasan mungkin tulisan. Untuk sampai penuh Pak, jadi sangat padat sekali supaya nanti ketika dipasang pada media tertentu itu dia tidak sampai sama penuh, jadi tetap ada. Tapi ada sebenarnya kan begini ya, sampah kan satu hari itu kan kita sampah itu Dia di tempatnya masing-masing, di sebagai Satu tempat yang khusus pembuangan sampah. di sini kan ada Iya, TPA. Tempat pembuangan akhir. setidaknya kan bisa mengurangi Pak, bisa dimanfaatnya. Tidak semuanya bisa terserah sudah, tapi mengurangi dari pembuangan limbah tadi. Ya mungkin dari Pak Supriyono mungkin barangkali ada masukan. Ya. Ketika kita ada pembuangan yang akhir itu bagian akhir yang artinya sampah plastik yang tidak bisa dimanfaatkan tadi itu seharusnya selain dibakar itu mungkin diamankan atau dipendam atau bagaimana? Ya. Itu bagus itu setiap anak kan untuk menangani kan setiap hari sebetulnya anak itu ketika beli jajan itu plastiknya langsung disuruh memotong sendiri, langsung masukkan di sini, jadi bersihkan sendiri langsung sekali tidak sampai langsung dibuang ke tempat sampah, sampai ke tempat sampah. Jadi anak itu mempunyai persiapan jadi ketika beli jajan kalau adanya plastik berarti langsung dimasukkan ke botol plastik itu. Apakah tidak bisa terlebih dahulu Pak?
Kalau rumah bersih kan tinggal lihat, kalau hari harus dicuci sekalian. Tapi kan setiap hari ya, tidak hanya satu kali. Kalau ini hanya satu kali, ya kan hanya satu saja. Itu kan setiap hari ya. Ketika Soalnya minta buat satu kelas itu tiap Sudah diperkenalkan lagi ya, sudah sama. Berarti kuku nak mulai ya? Lanjutannya, langsung saja untuk pemaparan program lanjutannya dari Lupi akan disampaikan oleh Bu Yati. Baik, terima kasih Bu Teresia. Kita dari kelompok 3 akan memaparkan dari mimpi, yaitu programnya kelanjutan tadi. Kita minat menulis murid tumbuh setelah membaca karya temanya. 3. Bagaimana anak-anak membuat tulisan yang kreatif. Kemudian tindakannya yaitu menanyakan perasaan anak setelah berhasil membuat tulisan. Nomor 2, tindakannya menanyakan perasaan anak ketika berhasil menunjukkan minat menulisnya. Tindakan ketiga yaitu menanyakan pada anak ketika tulisannya disukai. Papan pajangan. Waktunya dalam 1 hari. Penanggung jawab calon guru penggerak. Demikian tadi hasil dari diskusi kami. Monggo kalau ada sarannya. Gantian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait program yang bisa menulis itu asik. Nah itu kan tadi sudah dipaparkan ya apa terkait programnya seperti apa. Itu program yang sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah ada harapan kedepannya dari program Melisa ini. Jadi tindak lanjutnya apa? Jadi siswa udah bisa menulis, kemudian juga diapresiasi sama siswa yang program Melisa ini. Baik, terima kasih Bu Nurul. Kalau goal akhir saya, harapan saya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti tetap melibatkan pihak sekolah itu dari kakak. Terus apa? Panjang. Aku tak kayak